Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saudara, renungan hari ini masih melanjutkan pembahasan mengenai karunia roh, dan hari ini membahas mengenai karunia roh pada bagian yang kedua. Hari ini kita akan bersama-sama berfokus dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat ini Paulus menambahkan mengenai jemaat Korintus yang berlebihan terhadap karunia berbahasa lidah, dan hal itu menunjukkan ketidakdewasaan mereka dalam membuat sebuah penilaian. Hal ini membuat Paulus mengingatkan bahwa janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara, kita tahu semua bahwa anak-anak memiliki kebiasaan untuk mudah kagum terhadap hal baru dan tampak unik bagi mereka. Anak-anak mudah terlihat kagum hanya oleh penampilan luar, tanpa mencari tahu nilai sesungguhnya dari segala sesuatu. Oleh karena itu, Paulus memperingatkan agar menunjukkan kematangan dalam menilai dan bertindak lebih dewasa terhadap segala sesuatu. Saudara, mulai renungan hari ini kita kembali diingatkan sebagai orang percaya, kita tidak boleh mudah terpukau oleh penampilan luar tanpa mencari tahu nilai sesungguhnya dari segala sesuatu. Paulus ingin menyampaikan kepada kita agar lebih menyukai dasar dan nilai dari segala sesuatu. Kita harus memiliki hikmat dan pengetahuan yang matang dan dewasa dalam segala sesuatu, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya di Korintus. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya dalam pelayanan kita, mungkin ada kesombongan yang kita tunjukkan atas karunia atau kemampuan yang kita miliki kepada orang-orang. Bahkan kita merasa lebih hebat daripada orang lain, dan hal itu mungkin membuat persaingan dan pertikaian timbul akibat dari hal tersebut. Dan melalui ayat bacaan hari ini, kita diingatkan untuk menjadi orang percaya yang dewasa dalam menilai dan bertindak, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah orang lain dapat menjadi berkat, bukannya membawa perpecahan. Marilah terus menunjukkan kematangan dalam menilai dan bertindak terhadap segala sesuatu. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara,
Sudahkah kita menunjukkan kematangan dalam menilai dan bertindak terhadap segala sesuatu? Jika selama tahun 2022 kemarin kita belum melakukan hal tersebut, maka marilah kita membuat komitmen baru di hadapan Allah. Agar di dalam tahun 2023 ini, kita dapat menunjukkan kematangan dalam menilai dan bertindak terhadap segala sesuatu. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami, untuk setiap kami menjadi orang percaya yang dapat menunjukkan kematangan dalam kami menilai sesuatu, dalam kami bertindak terhadap sesuatu, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama tahun 2022 kami belum melakukan hal tersebut, kami masih belum matang dalam melakukan penilaian terhadap sesuatu, kami masih salah dalam bertindak terhadap sesuatu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami membuat sebuah komitmen yang baru, kami mau datang kepada Engkau Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kami, biar Tuhan mengubah kehidupan kami, biar Roh Kudus menuntun kehidupan kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami di tahun 2023 ini Tuhan, kami dapat menjadi orang percaya yang memiliki kematangan di dalam menilai sesuatu, dalam bertindak terhadap sesuatu Tuhan, sehingga melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan mau berdoa, menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati.